Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam ini saya akan membagikan beberapa saham yang diakumulasi oleh asing dan bagaimana analisanya. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama, yang paling banyak diakumulasi oleh asing atau dikoleksi oleh asing ada BBCA. Mungkin teman-teman bisa menonton video saya di sebelumnya. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa area support BCA berada di kisaran area ini, sekitar 27.500 sampai 27 ribuan. Dan sekarang BBCA sudah rebound dan kembali naik, dan sebentar lagi akan menguji resisten terdekatnya di kisaran harga 30.000. Nah, untuk bandar detektor sendiri di sini secara rata-rata pada hari tanggal 12 ini terlihat bandar masih netral. Dan di sini asing melakukan akumulasi atau mengkoleksi saham BCA cukup banyak. Dan dilihat dari indikator MACD-nya juga sudah menunjukkan bahwa saham BCA ini akan segera menguji resisten di 30.000. Ini terkonfirmasi pada tanggal 5. Pada tanggal 5 di candle ini sudah ada mulai konfirmasi bahwa tanggal 5 ini ada candle doji. Berarti kita satu hari untuk candle konfirmasi itu di tanggal 6. Jadi tanggal 5 ini ada doji kan, di sekitar area supportnya di 27.500 ini. Lalu kita itu sudah konfirmasi jika hari berikutnya tanggal 6 ini ditutup dengan candle bearish, kemungkinan besar BBCA akan melanjutkan penurunannya. Tapi tanggal 6 ini ditutup dengan candle bullish, dan ini langsung terkonfirmasi, dan selanjutnya BBCA melanjutkan kenaikan. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang sudah beli di area support di 27.500 ini sampai di area 27.000 sampai 27.500 ini, teman-teman bisa bersiap untuk take profit apabila saham BBCA gagal break dari resisten di 30.000. Jadi bagi yang ingin masuk pada saham BBCA, tidak saya sarankan, karena jika ingin masuk pada saham BBCA, level stop loss teman-teman setidaknya harus berada di kisaran harga 26.500. Jadi sangat jauh dengan take profitnya di 30.000. Jadi sebaiknya wait and see dulu pada saham BBCA. Jadi saya sarankan bagi yang sudah beli di area support, bersiap take profit apabila BBCA gagal break dari 30.000. Untuk yang kedua, saham yang paling banyak dikoleksi oleh asing ada Bull atau Buana Lintas Lautan. Di sini untuk Bull hampir sama seperti BBCA. Setelah sempat menyentuh level support di 280 di area sini, saham BBCA terkonfirmasi rebound pada saham Bull terkonfirmasi rebound pada tanggal 28 September. Ini cukup lama candle pergerakan dari saham Bull. Kemarin hari Jumat kemarin ditutup dengan candle doji, hari ini juga ditutup dengan candle doji. Untuk bandar detektor sendiri di sini masih netral pada hari ini. Nah, untuk asing sendiri di sini asing mengkoleksi cukup besar volumenya dan nilai transaksi yang dilakukan oleh asing dalam mengkoleksi saham Bull ini. Dilihat dari indikator MACD-nya, di sini terlihat masih akan bergerak sideways dan cenderung akan menguji resisten terdekat di 330 sampai 340 di area sini. Untuk supportnya berada di kisaran harga 280. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli di area support di area 280 atau 290, teman-teman bisa bersiap take profit apabila saham Bull ini gagal break dari resisten di 330 sampai 340. Atau bagi yang teman-teman yang beli di area moving average 50 di kisaran area 300, masih layak untuk di hold saham Bull, karena di sini terlihat asing masih mengkoleksi saham ini. Indikator MACD juga masih mengkonfirmasi bahwa saham ini akan
bergerak sideways cenderung menguat. Untuk dari indikator stochastiknya di sini sudah masuk pada area jenuh belinya. Jadi kemungkinan besar setelah menguji resisten, saham ini akan mengalami koreksi. Jadi bagi yang sudah beli di harga bawah, hold dulu, bersiap take profit apabila saham gagal break dari resisten di 330 sampai 340. Bagi teman-teman ingin entry, sebaiknya wait and see dulu pada saham mungkin bisa di kisaran area moving average 10. Di kisaran harga 305 untuk melakukan akumulasi beli. Untuk level stop loss-nya bisa di kisaran harga 260. Tapi untuk bull ini masih sangat layak untuk di hold jangka panjang karena masih berada di atas moving average 200 di 224. Di sini adalah support krusialnya. Apabila sampai terjebol, kemungkinan akan melanjutkan penurunan. Di sini untuk bull sendiri kita bisa lihat di sini untuk trennya sendiri sudah masuk fase uptrend, teman-teman. Jadi sorry ya, jadi sudah masuk fase uptrend dan menguji trendline yang berwarna biru ini. Apabila berhasil break, kemungkinan akan menguji resisten di 330 sampai 340. Jadi hold dulu yang udah beli di harga bawah untuk saham bull. Untuk hold jangka panjang, menurut saya untuk saham bull selama masih bertahan di atas moving average 200, di sini masih sangat layak untuk di hold jangka panjang. Selanjutnya saham yang ketiga yang dikoleksi oleh asing, di sini ada Gudang Garam. Nah, untuk Gudang Garam sendiri untuk level supportnya berada di kisaran harga 40.125 di area sini. Untuk resisten terdekatnya sudah berhasil di-break oleh saham GRM kisaran harga 44.000 dan kemungkinan besar akan menguji resisten selanjutnya di kisaran harga 49.300 untuk saham GRM. Nah, untuk benda detektor sendiri di sini terlihat ada akumulasi besar yang dilakukan oleh bandar pada GRM pada hari ini. Dan untuk pergerakan asing sendiri, asing juga masuk mengkoleksi saham GRM. Jadi kan sebenarnya penurunan hari ini dimanfaatkan oleh bandar dan asing untuk mengakumulasi GRM. Untuk indikator MACD-nya di sini sudah terkonfirmasi akan mulai melanjutkan atau akan mulai naik pergerakan sahamnya. Ini sudah terkonfirmasi pada pada candle ini pada tanggal 5 Oktober. Ini pada tanggal 2, sini kan sempat menyentuh area supportnya di kisaran harga 40.125. Nah, setelah itu sini sinyal MACD-nya memberikan konfirmasi bahwa adanya persilangan dan ini sudah mulai mengarah ke atas. Sini juga terkonfirmasi oleh candle yang terbentuk. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli di kisaran tanggal 5, hold saja saham ini, tunggu atau atur take profit di resistance selanjutnya di kisaran harga 49.300 untuk take profit pada saham Gudang Garam. Nah, untuk indikator stochastiknya ini sudah jenuh beli, mungkin koreksi sementara mungkin akan menguji kembali resisten yang berhasil di break di 44.000. Setelah itu akan kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi akan turun kemari, retest resisten yang berhasil di break, lalu akan naik lagi. Itu untuk saham GRM. Jadi hold saham ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk, bisa mulai masuk di area 44.000 pada saham GRM. Karena yang di sini untuk peluang GRM atau menguji level resisten di 49.300, peluangnya terbuka sangat lebar. Karena di sini asing sudah mulai melakukan akumulasi atau mengkoleksi saham ini, bandar juga sama melakukan akumulasi.
Jadi bisa mulai masuk di kisaran harga 44.000 sampai dengan 45.000. Itu teman-teman bisa mulai masuk dan atur take profit di 49.300 dengan level stop loss-nya di kisaran harga di 38.900. Jadi untuk GGRM ini berpeluang besar untuk menguji resisten selanjutnya karena bandar akumulasi asing juga mengkoleksi. Jadi sejalan. Ini teman-teman bisa mulai masuk, tapi kisaran masuknya bisa di 44.000 sampai 45.000. Itu kisaran harga masuk dari saham GGRM. Selanjutnya yang keempat ada MCAS. Oke, ini adalah saham keempat yang paling banyak dikoleksi oleh asing. Nah, untuk MCAS ini untuk level supportnya kisaran harga 1440 dengan level resisten terdekat di 2270. Dilihat pada kenaikan hari ini, asing mengkoleksi dengan jumlah yang cukup besar sehingga menyebabkan saham MCAS ini naik cukup tinggi. Tapi dilihat dengan bandar detektor, di sini bandar terlihat melakukan distribusi dengan jumlah sedikit pada saham MCAS. Untuk indikator MACD-nya sendiri di sini sebenarnya sudah terkonfirmasi untuk beli pada tanggal 16 September udah konfirmasi untuk beli, tapi di sini sideways cukup panjang pergerakannya. Jadi untuk saham MCAS ini saya tidak sarankan untuk entry karena untuk level apabila MCAS ini mengalami koreksi, untuk stop loss-nya cukup jauh di kisaran harga sini di bawah level supportnya. Jadi kita amati saja saham MCAS bagi yang belum masuk. Tapi bagi teman-teman yang sudah masuk pada saham MCAS, mungkin sudah masuk di tanggal 15 atau 16 ini sudah konfirmasi setelah tanggal 15 dan 16-nya sudah konfirmasi bahwa MCAS ini akan naik dan menguji resistennya. Apabila teman-teman sudah masuk di area sini, sebaiknya teman-teman bersiap take profit apabila saham MCAS gagal break dari resisten di 2270. Atau segera take profit jika MCAS ditutup di bawah moving average 10. Karena saya lihat di sini MCAS ini bergerak sideways, jadi untuk pergerakannya kemungkinan besar akan menguji resisten. Setelah itu apabila gagal menembus ini kemungkinan akan kembali turun. Dilihat dari indikator stochastic juga di sini sudah area window belinya, jadi kemungkinan besar akan mengalami koreksi. Antara itu setelah menyentuh atau menguji resisten atau bisa dalam beberapa hari ke depan ini. Lihat bandar dan asing ini tidak sinkron dia. Satunya bandar distribusi, satunya asing akumulasi. Dan level untuk stop loss-nya juga sangat jauh, jadi kita tidak ambil posisi pada MCAS untuk saat ini. Tapi kalau udah beli di tanggal 15 September sama 16 September, bisa bersiap untuk take profit di area resisten di 2270. Selanjutnya adalah PTBA. Nah, untuk Bukit Asam sendiri, ini untuk level supportnya berada di kisaran harga 1825 di area sini. Nah, di area sini sebenarnya dari indikator MACD-nya ini belum mengkonfirmasi untuk kita entry pada saham PTBA. Nah, untuk sinyal konfirmasi entry dari PTBA ini baru terlihat di tanggal 8 Oktober kemarin. Ini MACD-nya sudah memberikan sinyal bahwa PTBA ini akan harganya akan naik dari indikator MACD-nya.
Indikator stochastiknya juga sama, mengkonfirmasi pada tanggal 8 Oktober kemarin bahwa harganya akan naik untuk PTBA. Nah, untuk resistennya berada di kisaran harga 2080. Untuk support di 1825. Nah, untuk bandar detektor di sini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar pada PTBA pada hari ini. Asing juga masuk cukup banyak. Jumat kemarin sempat asing jualan, tapi jualan dengan jumlah sedikit, dan Senin asing akumulasi. Saya melihat untuk PTBA ini berpeluang besar untuk menguji resisten di 2080. Untuk teman-teman yang ingin entry pada saham PTBA, teman-teman bisa mulai masuk pada PTBA karena di sini asing dan bandar ini melakukan akumulasi. Jadi peluang besar Bukit Asam ini akan menguji resisten di 2080. Ini juga terkonfirmasi dari indikator MACD pada tanggal 8. Indikator stochastiknya juga sudah mengkonfirmasi pada tanggal 8 ini bahwa PTBA akan mengalami atau akan melanjutkan kenaikannya. Jadi teman-teman bisa mulai masuk pada PTBA take profit terdekat di 2080. Apabila berhasil terlewati, maka resistance selanjutnya adalah di moving average 200 di kisaran 2160. Untuk PTBA ini saya sarankan untuk jangka panjang tradingnya dengan level stop lossnya di kisaran harga 1370. Jadi untuk PTBA ini saya sarankan untuk jangka panjang karena harga saat ini cukup murah, dan PTBA juga menurut saya sangat menarik dari dividend yield-nya. Jadi bagi teman-teman yang sependapat bisa masuk pada PTBA dengan take profit terdekat di 2080, bisa masuk pada hari esok atau hari Selasa. Apabila saham PTBA Selasa mengalami koreksi, sangat bagus. Apabila melanjutkan kenaikan, bisa masuk hari itu. Take profit terdekat di 2080. Bagi teman-teman yang sudah beli di tanggal 8 hold saham ini dan amati di resisten di 2080. Apabila gagal break dari resisten ini, dari resisten 2080, teman-teman bisa realisasikan profit teman-teman bagi yang trading jangka pendek. Tapi bagi trading jangka panjang mesti layak untuk di hold untuk PTBA. Apalagi bagi teman-teman yang melihat atau berinvestasi melihat dari besarnya dividen yield yang diberikan oleh suatu perusahaan. PTBA ini menurut saya sangat menarik. Itu untuk PTBA, teman-teman bisa masuk pada Selasa, pada pembukaan hari Selasa, karena sini bandar dan asing melakukan akumulasi dan sudah terkonfirmasi tanggal 8 PTBA akan mengalami kenaikan dari indikator MACD dan stochastik. Selanjutnya adalah saham Unilever. Oke, untuk saham Unilever, untuk level supportnya berada di kisaran harga 7.750. Untuk resisten Unilever sendiri di 8.550. Di sini saya melihat Unilever ini cenderung bergerak sideways di area 8.100, di area sini di 8.100 sampai dengan 7.900. Jadi 7.900 sampai 8.100 untuk pergerakannya Unilever. Dilihat dari bandar detektor, di sini bandar melakukan distribusi besar pada hari ini. Asing di sini beli atau akumulasi, tapi jumlahnya lebih sedikit dari akumulasi yang dilakukan oleh asing pada Jumat, Kamis, dan Rabu minggu lalu. Jadi untuk Unilever sendiri, kita ada baiknya untuk menunggu Unilever di level supportnya di kisaran 7.750 untuk entry pada Unilever. Jadi kita amati di area supportnya. Apabila ada tanda-tanda rebound, teman-teman bisa mulai masuk pada saham Unilever. Nah, rebound ini asing harus tetap mengkoleksi saham ini, dan bandar harus juga mengakumulasi.
Nah, dari indikator MACD di sini cenderung akan bergerak sideways. Jadi energi untuk naik dari Unilever ini sudah mulai menurun. Dan sebentar lagi kemungkinan besar akan mengkonfirmasi bahwa Unilever akan bergerak melemah dari indikator MACD. Nah, untuk stochastic di sini sudah terkonfirmasi bahwa Unilever akan bergerak melemah beberapa hari ke depan ini, terlihat dari adanya persilangan dan mulainya mengarah ke bawah dari indikator stochastic. Jadi untuk Unilever bagi yang belum entry, saya sarankan wait and see dulu di area support di 7.750. Apabila rebound, teman-teman bisa mulai masuk dengan take profit terdekat di area ini di kisaran harga 8.100. Apabila berhasil terlewati, maka take profit selanjutnya ada di resisten di 8.550. Tapi bagi teman-teman yang sudah masuk di harga bawah, mungkin sudah sempat masuk di tanggal 25 September, ada baiknya teman-teman take profit dulu pada Unilever. Karena Unilever ini saya lihat cenderung akan bergerak melemah beberapa hari ke depan ini. Tapi untuk di hold jangka panjang, Unilever masih sangat layak. Jadi Unilever kesimpulannya, bagi yang belum masuk wait and see dulu. Bagi yang sudah masuk di 25 September sebaiknya bisa realisasikan profit dulu, walaupun hanya sedikit ya teman-teman ya, karena di sini cenderung akan harganya ini kemungkinan besar akan lebih rendah dari harga di 25 atau harga penutupan di 25 September. Itu untuk Unilever, jadi saya tidak sarankan untuk masuk bagi yang belum masuk pada saham Unilever. Selanjutnya, saham yang diakumulasi oleh asing ada XCL. Nah, untuk saham XL sendiri, di sini di level supportnya di kisaran harga 2000, kemarin sempat ditembus, tapi harganya kembali naik. Jadi berhasil rebound lah walaupun sempat tertembus level supportnya di 2000. Nah, untuk pergerakan asing di sini asing sudah melakukan akumulasi dalam 3 hari terakhir ini. Hari ini juga Bandar masuk pada saham XL. Dilihat dari Bandar detektor di sini Bandar masuk, asing masuk dalam 3 hari terakhir. Nah, untuk indikator MACD sendiri di sini saham XL sudah terkonfirmasi akan naik di tanggal 1 Oktober di area sini. Di sini sempat turun, habis itu tertahan di area support di kisaran harga 2000. Setelah itu di tanggal 1 ini terkonfirmasi saham XL ini akan melanjutkan atau meneruskan kenaikannya meski sempat ada koreksi keesokan harinya. Tapi di sini cenderung akan naik untuk saham XL. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham XL, menurut saya bisa mulai masuk esok di hari Selasa, karena ini saham XL ini tidak terlalu jauh naiknya dari harga di tanggal 1, harga penutupan di tanggal 1. Jadi sekarang masih berada di kisaran harga di tanggal 1. Jadi untuk entry masih sangat menjanjikan dengan level stop loss-nya di bawah level support di kisaran harga 1800. Untuk take profit bisa di 2500 sampai 2560. Itu untuk resisten terdekat dari XL. Apabila gagal break ya teman-teman, tapi apabila berhasil break di atas resisten ini, hold saja saham ini dan tunggu lagi di kisaran harga 3000 sampai 2900 sampai dengan 3000. Jadi untuk saham XL bagi yang sudah beli di tanggal 1, hold saham ini atau take profit terdekat di 2500 sampai 2560. Bagi yang ingin masuk, bisa mulai masuk Selasa esok, take profit di 2500
sampai 2560, stop loss di 1800. Kenapa demikian? Pertama, asing sudah mulai masuk pada saham Excel dalam 3 hari terakhir, Bandar juga masuk. Nah, untuk MACD juga sudah terkonfirmasi dari tanggal 1. Untuk indikator stochastic di sini sudah berada di area jenuh beli, kemungkinan akan mengalami koreksi sedikit, kemungkinan akan menguji di moving average 10, baru setelah itu akan lanjut kenaikan. Jadi teman-teman bisa beli di pembukaan hari Selasa atau beli di kisaran harga moving average 10 di 2130. Itu untuk XL. Jadi saya sarankan masuk hari Selasa, stop loss di 1800. Selanjutnya yang terakhir adalah BMRI. Nah, untuk BMRI sendiri untuk level supportnya berada di kisaran harga 4.900. Kemarin sudah sempat disentuh dan berhasil break. Dan untuk level resisten terdekatnya 5.600 sudah berhasil ditutup oleh BMRI. Resisten selanjutnya di kisaran harga 6.767. Jadi untuk BMRI ini terlihat dari pergerakan asing, Senin asing atau hari ini asing mengkoleksi, Jumat menjual saham BMRI. Nah, untuk Bandar Detektor sendiri, di sini Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah besar pada BMRI hari ini. Lihat dari indikator MACD di sini, sebenarnya BMRI ini sudah terlihat dari candle doji yang terbentuk hari ini sudah menandakan apabila keesokannya tanggal 7 ini bearish, mungkin BMRI akan turun menguji supportnya kembali di 4.900. Tapi pada tanggal 7 ini terlihat candle yang terbentuk adalah candle bullish. Ini mengkonfirmasi bahwa BMRI ini akan melanjutkan kenaikannya atau energi untuk BMRI naik ini cukup besar. Kita lihat hari ini berhasil break di atas resistennya di 5.600. Nah, untuk teman-teman yang ingin masuk pada saham BMRI, di sini BMRI masih layak untuk teman-teman koleksi atau masuk dengan take profit terdekat mungkin di area moving average 200. Untuk yang ingin trading jangka pendek, pasti akan menguji moving average 200 bagi teman-teman yang ingin trading jangka pendek. Tapi bagi teman-teman yang ingin trading cukup panjang, mungkin rentan waktu mingguan sampai bulanan, resisten di 6.700 layak untuk diamati. Kenapa saya bisa katakan mungkin akan menguji moving average 200? Karena di sini terdapat area gap, teman-teman. Ini di tanggal 9 sampai ke tanggal 10 ini ada gap. Jadi kemungkinan BMRI akan menutup area tersebut. Jadi pasti akan menguji resisten di 5.800 sampai 5.840. Teman-teman bisa manfaatkan momen itu untuk masuk untuk trading jangka pendek untuk BMRI. Tapi yang ingin trading jangka panjang bisa atur di 6.760 di resistennya di area sini. Sini juga ada gap, teman-teman, di tanggal 6 sampai ke tanggal 9 Maret. 6 Maret ke 9 Maret ada gap. Jadi apabila berhasil break di atas dan menutup gap yang ini, kemungkinan akan berusaha menutup gap yang 6 sampai 9 Maret. Jadi untuk BMRI saya bisa katakan teman-teman bisa masuk untuk level stop loss-nya di 4.300. Jadi range-nya 50-50, tapi untuk BMRI sangat peluang naiknya ini terbuka cukup lebar karena ini dibantu oleh pergerakan bandar atau akumulasi bandar dan akumulasi asing.
MACD juga sudah mengkonfirmasi, cuma di Stochastic memang sudah menyentuh area jenuh belinya. Jadi kemungkinan akan terkoreksi sedikit, tapi pasti akan menguji resisten terdekat di moving average 200 beberapa hari ke depan ini. Mungkin untuk mingguan sampai bulanannya akan mencoba menutup gap di tanggal 6 sampai 9 Maret 2020. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau ada saham-saham yang ingin analisa oleh analisa saham, teman-teman bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.